Assalamualaikum teman-teman, selamat datang bersama Raisa Bercerita. Kali ini kita akan membahas kisah nyata yang berjudul Dipaksa Nikahi Nenek Lumpuh Kaya Demi Tebus Hutang Ibu. Sebelum kita masuk dalam pembahasan, saya mau mengingatkan, mending kamu rebahan dulu, ambil bantal, nyalain kipas, terus siapin cemilan, entah itu keripik, coklat, atau mie instan yang udah kelamaan nganggur. Karena video ini bakal mengajak kamu menyelam lebih dalam. Bayangkan, kamu terpaksa menikahi seorang nenek lumpuh yang kaya demi menebus hutang besar keluarga. Pernikahan yang awalnya terasa seperti beban, ternyata menyimpan rahasia dan kejutan tak terduga, termasuk malam pertama yang mengubah segalanya. Bagaimana jika cinta sejati datang dari tempat yang paling tidak kamu duga? Ini bukan sekadar kisah tentang utang dan pengorbanan, tapi tentang bagaimana takdir dan hati bisa bertemu, meski dalam kondisi yang paling rumit. Namaku Raka. Usia 25 tahun. Lulusan kuliah yang masih menganggur, tinggal bersama ibu di rumah kontrakan sempit, yang bahkan suara kentut tetangga pun bisa terdengar sampai kamar. Hidup kami pas-pasan. Ayah sudah lama meninggalkan ibu dan utang di mana-mana. Sejak kecil aku tahu arti kata kekurangan. Tapi hari itu aku merasa seperti orang paling sial sedunia. Apa? Nikah sama nenek lumpuh? Bu, ibu bercanda kan? Raka, ibu nggak punya pilihan lain. Kita bisa diusir kalau nggak bayar utang. Bu Ratna yang nyuruh langsung. Dia nggak punya anak. Dia mau nikahin kamu sebagai jaminan pelunasan. Aku duduk lemas di lantai. Otakku susah mencerna. Nikah itu seharusnya karena cinta atau setidaknya karena suka. Tapi ini, aku bahkan belum pernah ketemu langsung perempuan itu. Yang aku tahu, dia janda tua, kaya raya, dan duduk di kursi roda. Orang bilang wajahnya masih terawat, tapi tetap saja dia setua ibuku. Atau mungkin malah lebih. Bu, aku masih muda. Aku punya mimpi, cita-cita. Masa harus jadi suami nenek-nenek? Ibu menangis. Tangisannya bukan karena kasihan padaku, tapi karena rasa takut kehilangan tempat tinggal. Karena pria berjas hitam datang kemarin, mengancam menyita semua barang kalau utang tak dilunasi. Aku tahu, ibu terdesak. Tapi tetap saja, aku merasa seperti dijual. Dan akhirnya hari itu tiba. Aku mengenakan jas pinjaman, berdiri kaku di depan penghulu, sementara di sebelahku duduk seorang wanita tua di kursi roda. Dia mengenakan kebaya putih dan perhiasan mahal. Wajahnya datar, tatapannya dingin. Tak ada senyum, apalagi sapaan. Pernikahan itu berlangsung cepat. Hanya dihadiri segelintir orang yang lebih mirip pegawai dan pengacara dibanding keluarga. Tak ada pesta. Tak ada lagu romantis. Hanya suara penghulu dan penandatanganan surat nikah yang terasa seperti menandatangani kontrak penjara. Mulai hari ini, kamu suami sah Bu Ratna. Selamat, kata seorang pria berkacamata yang tampaknya pengacara. Pribadi Bu Ratna. Aku tak menjawab. Sekujur tubuhku kaku. Ini bukan mimpi. Ini kenyataan. Aku benar-benar baru saja menikah dengan nenek lumpuh malam pertama. Kata yang biasanya dinanti pasangan baru. Tapi buatku, malam pertama ini seperti hukuman. Aku duduk di ujung ranjang besar, di kamar yang lebih mewah dari semua kamar hotel yang pernah aku lihat. Sementara itu, Bu Ratna duduk di kursi roda di dekat jendela, memandangi taman yang diterangi lampu taman temaram. "Apa kamu takut?" tanyanya tiba-tiba. Aku kaget. Itu pertama kalinya dia bicara padaku sejak akad nikah tadi siang. Suaranya dalam, tenang, tapi mengandung sesuatu yang sulit dijelaskan. Seperti misteri. Bukan takut. Lebih ke bingung. Saya nggak tahu harus bersikap bagaimana. Dia terkekeh pelan. Suara tawanya seperti orang muda. Jauh dari yang kubayangkan. Dari penampilannya yang ringkih. Kamu hanya perlu bersikap seperti suami. Tapi jangan khawatir. Aku tidak mengharapkan apapun darimu malam ini. Aku tidak tahu harus senang atau tersinggung.
tapi aku memilih diam. Mataku mengamati seisi kamar. Lukisan mahal, lemari dari kayu jati, karpet yang empuk, dan aroma ruangan yang wangi. Semua mewah, tapi semua ini terasa dingin, kosong, seperti museum. Apa kamu berpikir aku nenek sinting yang membeli suami muda? Tanyanya lagi, masih menatap keluar jendela. Aku menelan ludah, tidak menjawab, tapi jantungku berdegup kencang. Tenang saja, Raka. Aku tidak akan menyentuhmu. Kita hanya akan menjalani pernikahan ini sebagai formalitas. Sampai waktunya tiba. Waktunya tiba? Apa maksudnya? Aku ingin bertanya, tapi lidahku keluh. Akhirnya, aku hanya mengangguk lalu mengambil bantal dan selimut, dan berbaring di sofa panjang di pojok kamar. Kupikir, kalau malam pertama saja sudah seperti ini, aku tak tahu bagaimana hari-hari berikutnya. Keesokan pagi, aku dibangunkan oleh suara ketukan di pintu. Mas Raka, sarapan sudah siap, kata suara lembut Embok Sri. Pembantu rumah yang katanya sudah bekerja di sini sejak muda. Aku bangkit, berjalan ke meja makan. Bu Ratna sudah duduk di sana, mengenakan baju tidur sutra dan rambutnya disisir rapi. Wajahnya tetap dingin, tapi tak segalak malam tadi. Kita akan sarapan bersama setiap pagi, katanya datar. Aku mengangguk. Baik, Bu. Panggil aku Ratna. Aku memandangnya, bingung. Ratna? Bukannya dia ingin dihormati sebagai istri. Dia menatapku dengan mata tajam. Aku tahu ini semua tidak biasa, Raka. Tapi percayalah, aku tidak sebodoh yang kamu pikirkan. Dan kamu juga tidak seburuk yang orang katakan. Aku tidak paham maksudnya. Tapi semakin lama aku bersamanya, semakin banyak pertanyaan muncul di kepalaku. Kenapa wanita sepintar dan sekaya dia memilih menikahi pria muda pengangguran sepertiku? Dan kenapa dia terlihat seolah sedang menunggu sesuatu? Hari-hari pertama kami penuh kebisuan, tapi diam itu tidak nyaman, seperti ada sesuatu yang besar tersembunyi di balik semua ini. Dan aku punya firasat, malam pertama kami yang tenang itu hanyalah permulaan dari badai yang sesungguhnya. Pagi di rumah ini terlalu sunyi. Suara burung berkicau dari taman, gemericik, air mancur, dan langkah pelayan yang nyaris tak terdengar. Semua itu malah membuatku merasa seperti berada di museum yang kebetulan ditinggali manusia. Setelah sarapan bareng Bu Ratna. Ratna maksudnya. Aku bingung harus ngapain. Biasanya, di rumah kontrakan, aku bakal bantu ibu jemur pakaian, atau nganterin barang dagangan ke tetangga. Di sini, semua sudah dikerjakan orang. Mau nyapu, pel, cuci piring, ada yang kerjain. Aku jadi berasa pengangguran kelas VIP. Mas Raka, kalau bosan keliling rumah saja. Tapi jangan masuk ruang kerja ibu ya. Pesan Embok Sri, sambil menyerahkan jus segar. Aku mengangguk sambil senyum kaku. Dari cara Embok Sri bicara, aku tahu satu hal. Di rumah ini, meski sudah jadi suami pemiliknya, aku tetap tamu. Atau lebih tepatnya, boneka. Aku jalan-jalan ke taman belakang. Tempat itu luas, rapi, dipenuhi bunga warna-warni. Ada bangku taman di bawah pohon flamboyan tua. Duduk di sana, pikiranku melayang. Apa ini semua pantas aku jalani? Aku mengingat lagi ekspresi ibu waktu pria berjas datang membawa surat perjanjian. Tinggal tanda tangan dan utang lunas, katanya waktu itu. Aku belum pernah lihat ibu menangis segitu dalam. Dan aku terlalu lemah buat bilang tidak. Matahari mulai tinggi. Aku kembali masuk, dan heran, rumah sebesar ini kosong. Hanya aku, Ratna, Embok Sri, dan 2 asisten rumah tangga lainnya. Semuanya bekerja dalam diam. Tak ada suara TV, tak ada obrolan santai. Rumah ini lebih dingin dari AC-nya sendiri. Sore hari, aku memberanikan diri mengetuk kamar Ratna. Tok, tok. Masuk, jawabnya singkat. Aku masuk pelan. Dia duduk di depan cermin, mengenakan jubah satin, rambut digerai. Wajahnya dipoles tipis, tapi aura wanita dewasa itu tetap terpancar. Kamu perlu sesuatu? Tanyanya, tanpa menoleh.
Aku ragu menjawab, tapi akhirnya aku buka suara. Aku cuman pengen ngobrol. Dia berhenti menyisir rambutnya, lalu menatapku dari cermin. Ngobrol? Tentang apa? Aku duduk di sofa. Tentang apa saja. Rumah ini terlalu sepi. Aku jadi ngerasa kayak bukan siapa-siapa. Ratna menatapku. Kali ini benar-benar menatapku. Tatapannya tajam, tapi tidak menyeramkan. Lebih ke arah meneliti, seperti sedang menilai. Kamu tidak terbiasa dengan kesunyian ya? Aku mengangguk pelan. Rumahku dulu rame, meski kecil, tapi selalu ada suara. Kadang suara ayam tetangga. Kadang suara ibu nyanyi pas nyuci piring. Dia tersenyum kecil. Dulu rumah ini juga rame. Ada suami, ada tamu bisnis, ada tawa-tawa pesta. Tapi semua itu hilang sejak aku dikhianati. Aku terdiam. Ini pertama kalinya dia bicara tentang masa lalunya. Kamu pasti bingung kenapa aku pilih kamu, lanjutnya. Banget, jawabku jujur. Aku bukan siapa-siapa. Kamu justru pilihan yang sempurna, katanya, nadanya ambigu. Karena kamu tidak tahu apa-apa dan tidak berharap apa-apa. Aku tidak paham maksudnya. Tapi aku merasa ada luka dalam yang belum sembuh di balik penampilannya yang tenang. Maaf kalau aku kasar. Aku terbiasa sendiri. Terbiasa. Tidak percaya siapapun, katanya. Suaranya mulai menurun. Untuk sesaat, aku tidak melihat seorang wanita tua. Aku melihat seseorang yang kesepian, yang hidup di istana kosong tanpa cinta. Dan entah kenapa, ada bagian dari diriku yang iba. Kalau kamu butuh teman ngobrol, aku siap, kataku pelan. Dia menatapku. Kali ini tidak datar, tapi lebih lembut. Terima kasih, Raka. Beberapa hari berlalu, dan rutinitasku mulai terbentuk. Bangun pagi, sarapan dengan Ratna, lalu jalan-jalan di taman, atau baca buku di perpustakaan rumah. Aku bahkan mulai ngobrol dengan Mbok Sri yang ternyata punya segudang cerita tentang keluarga ini. Bu Ratna itu dulunya wanita hebat, Mas, kata Mbok Sri suatu siang. Dari nol, bangun bisnis sendiri. Tapi gara-gara suaminya, hancur semua. Suaminya, selingkuh? Tanyaku. Mbok Sri mengangguk, matanya menatap kosong keluar jendela. Bukan cuma selingkuh, dia bawa kabur uang perusahaan. Tinggalin Bu Ratna bangkrut dan kena stroke. Untung Tuhan masih adil. Bisnisnya pelan-pelan bangkit lagi. Aku terhenyak. Jadi itu alasan Ratna lumpuh? Kenapa dia nggak menikah lagi? Tanyaku penasaran. Mbok Sri menghela napas. Setelah dikhianati, siapa yang berani percaya lagi, Mas? Semua orang mendekat karena uang. Sampai akhirnya, dia pilih kamu. Aku membatu. Perkataan Mbok Sri membuat dadaku sesak. Aku datang ke hidup Ratna juga bukan dengan niat tulus. Aku terpaksa. Lalu apa bedanya aku dengan mereka yang dulu menyakitinya? Malam itu, aku berdiri lama di depan kamar Ratna. Aku ingin bicara, tapi langkahku berat. Aku hanya berdiri, memandangi gagang pintu, lalu kembali ke kamarku. Mungkin, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku ingin membuktikan bahwa aku bisa jadi lebih dari sekadar suami kontrak. Tapi bagaimana caranya? Bahkan aku sendiri belum yakin siapa aku sebenarnya di matanya. Yang jelas rumah ini mungkin mewah luar biasa, tapi isinya hanya 2 orang yang sama-sama kesepian. Dan aku baru menyadari, mungkin takdir membawaku ke sini. Bukan untuk menjadi suami, tapi untuk menjadi bagian dari cerita yang jauh lebih rumit dari yang kupikirkan. Sejak malam itu, aku makin sering memandangi pintu kamar Ratna sebelum tidur. Entah kenapa, ada semacam dorongan dalam diriku buat lebih mengenalnya. Bukan sebagai istri tua yang kupaksa nikahi, tapi sebagai manusia yang sepertinya menyimpan banyak luka. Tapi yang lebih dulu membuka pintu justru bukan Ratna. Mas, Raka, ikut saya ke dapur yuk. Mau saya bikinin teh jahe anget, kata Mbok Sri pagi itu. Aku mengangguk. Udara luar lagi dingin, dan untuk pertama kalinya aku merasa dapur rumah ini terasa hangat.
Mungkin karena suara cangkir beradu dengan sendok, atau karena obrolan ringan Mbok Sri yang selalu ramah. Mas Raka tahu nggak, waktu Bu Ratna muda, dia itu idola kampus loh, kata Mbok Sri sambil mengiris jahe. Aku menaikkan alis. Serius, Mbok? Lah iya. Cantik, pintar, keras kepala. Dulu suaminya juga anak kampus yang suka bikin cewek meleleh. Sayangnya, ya, begitu deh. Aku mencondongkan badan. Apa benar dia kabur bawa uang perusahaan? Mbok Sri menatapku sebentar, lalu mengangguk. Waktu itu perusahaan hampir bangkrut. Bu Ratna kena stroke ringan. Banyak yang pikir hidupnya tamat, tapi dia bangkit. Aku mengangguk pelan. Kagum. Tapi aku masih belum mengerti satu hal. Kenapa akhirnya dia pilih aku? Maksudku, dari semua orang di dunia ini kenapa aku? Mbok Sri menatapku tajam, lalu menyandarkan tubuhnya ke lemari es. Karena kamu nggak punya ambisi. Kamu cuma pengen hidup damai. Bu Ratna bisa lihat itu. Aku tertawa kecut. Itu bukan karena bijak, Mbok, tapi karena hidup sudah terlalu keras buat diharapkan lebih. Mbok Sri tersenyum. Justru itu. Kadang orang yang pernah terhantam hidup paling keras, tahu caranya menghargai orang lain. Mungkin itu yang Bu Ratna lihat. Aku diam. Kata-kata Mbok Sri sederhana, tapi terasa seperti menampar. Selama ini aku pikir aku hanya korban keadaan. Tapi mungkin, aku juga bagian dari teka-teki hidup Ratna. Mas Raka, kata Mbok Sri pelan, kalau boleh jujur, saya senang akhirnya rumah ini ada suara laki-laki lagi. Sudah lama sepi. Saya harap kamu bertahan. Aku menatap Mbok Sri. Kalau Bu Ratna mau aku tinggal di sini, aku akan bertahan. Tapi pertanyaannya, apa dia benar-benar ingin aku di sini? Hari-hariku berjalan aneh. Setiap pagi kami sarapan bersama. Lalu habis itu Ratna menghilang ke ruang kerjanya yang katanya, jangan dimasuki siapapun. Aku menghabiskan waktu baca, buku, ngobrol sama Mbok Sri, atau duduk di taman mengamati langit. Sampai suatu hari, aku dengar suara Ratna berteriak dari balik pintu ruang kerja. Suaranya bukan marah, tapi panik. Tidak, jangan sentuh itu. Aku berdiri terpaku di depan, pintu yang setengah terbuka. Aku mengintip sedikit. Di dalam, Ratna sedang memeluk sebuah kotak kayu di atas meja. Wajahnya pucat, matanya merah. Seorang pria berdiri di depannya, mengenakan jas mahal, sepertinya pengacara atau mitra bisnis. Bu Ratna, saya hanya ingin mengecek dokumen legal perusahaan, katanya. Ratna menepisnya. Keluar dari sini, sekarang. Aku mundur perlahan sebelum mereka sadar aku menguping. Tapi ada yang mengganjal. Kotak kayu itu, wajah Ratna waktu memeluknya seperti seseorang yang melindungi harta paling berharga. Tapi bukan emas, bukan uang. Lebih seperti kenangan. Malam itu aku memberanikan diri masuk ke kamar Ratna lagi. Maaf, aku mengganggu. Dia menoleh pelan. Ada apa? Aku tadi dengar sedikit suara dari ruang kerja. Kamu nggak apa-apa? Dia terdiam cukup lama, lalu menghela napas. Itu cuma urusan lama. Tak perlu kamu pikirkan. Aku ingin bertanya lebih jauh, tapi raut wajahnya bilang, jangan. Akhirnya aku hanya berkata, kalau kamu butuh bahu untuk bersandar. Aku ada. Matanya menatapku. Dan untuk pertama kalinya aku melihat kilau air mata di ujung matanya. Tapi dia buru-buru mengalihkan pandangan. Terima kasih, Raka. Dan malam itu aku tidur dengan dada berat. Karena aku merasa, aku semakin terjebak dalam kehidupan yang tak pernah kupilih, tapi kini mulai kuhargai. Dan semakin hari, aku menyadari satu hal. Rumah ini bukan cuma menyimpan harta, tapi juga rahasia besar yang belum siap diceritakan. Hari-hari setelah kejadian itu, berjalan dengan rasa penasaran yang makin mengganggu. Aku tidak bisa berhenti memikirkan kotak kayu yang Ratna peluk erat, seolah di dalamnya ada nyawanya sendiri. Rumah ini makin terasa penuh misteri, dan aku berada di tengahnya. Pagi ini, saat sarapan, Ratna tampak lebih tenang. Tapi pandangannya kosong,
seperti ada hal besar yang sedang dia pikirkan. Aku akan keluar kota 2 hari, katanya tiba-tiba. Aku berhenti mengunyah. Sendirian? Tidak. Ditemani pengacaraku. Ada urusan perusahaan yang harus aku urus sendiri. Aku mengangguk, pelan. Entah kenapa, aku sedikit kecewa. Aku percaya rumah ini aman kamu tinggalin, lanjutnya. Tapi tolong, jangan masuk ruang kerjaku, Raka. Aku tersenyum kaku. Aku bukan orang yang suka melanggar janji. Dia menatapku lama, lalu mengangguk. Terima kasih. Dan seperti itu, sore harinya, Ratna pergi. Rumah terasa jauh lebih sunyi dari biasanya. Bahkan suara Mbok Sri pun seolah menipis. Mungkin karena aura Nyonya besar tidak ada. Tapi justru disitulah rasa penasaran mulai memuncak. Aku berdiri di depan ruang kerja Ratna. Pintu tertutup. Sunyi. Jari-jariku menggapai gagangnya. Tidak memutar, hanya menyentuh. Aku janji enggak bakal masuk, bisikku. Tapi aku juga enggak janji enggak penasaran. Akhirnya, aku memilih ke taman belakang. Duduk di bangku di bawah pohon flamboyan, tempat favoritku. Udara sore menyelimuti tubuhku. Tapi benakku masih gelisah. Tiba-tiba, langkah pelan menghampiri. Mbok Sri, Mas Raka, kelihatannya pikirannya berat sekali, katanya sambil membawa secangkir teh hangat. Aku menerimanya sambil tersenyum kecil. Aku cuma kepikiran sesuatu. Masih tentang Bu Ratna? Aku menatap Mbok Sri. Bok, aku lihat sesuatu waktu itu. Di ruang kerjanya, kotak kayu kecil, dia peluk erat seperti menyelamatkan hidupnya. Mbok Sri duduk pelan di sebelahku. Hening sesaat sebelum ia berkata, Mas Raka, sebenarnya saya enggak boleh cerita. Tapi saya juga enggak tega lihat kamu bingung sendirian di rumah ini. Aku menoleh cepat. Apa isi kotak itu, Mbok? Mbok Sri menunduk. Kotak itu. Tempat dia simpan kenangan terakhir tentang anaknya. Dek. Anak? Mbok Sri mengangguk, matanya mulai berkaca-kaca. Bu Ratna pernah punya anak laki-laki. Ganteng, pintar, satu-satunya yang bisa bikin dia tertawa setelah dikhianati suaminya. Tapi, anak itu meninggal karena kecelakaan mobil. 5 tahun lalu. Aku terpaku, tak bisa berkata apa-apa. Anaknya baru 22 tahun waktu itu. Namanya Revan. Dan sejak itu, Bu Ratna seperti kehilangan arah. Dia mengurung diri, lumpuh makin parah, tapi dia tetap hidup. Hanya karena satu alasan, menjaga kenangan anaknya. Aku memejamkan mata, napasku berat. Jadi isi kotak itu foto-foto Revan, beberapa surat tulisan tangan, dan boneka kecil yang pernah dia buat waktu SD. Setiap malam Bu Ratna suka memeluk kotak itu. Seolah anaknya masih ada di sana. Aku merasa seperti ditarik masuk ke dalam sumur. Gelap bernama duka. Selama ini aku pikir dia wanita keras dan misterius. Ternyata, dia ibu yang patah. Mbok Sri menepuk bahuku pelan. Mungkin Mas Raka datang ke hidup Bu Ratna bukan cuma buat lunasi utang ibumu, tapi buat bantu nyembuhin hati yang sudah lama mati rasa. Aku terdiam lama. Aku tak tahu harus sedih, marah, atau iba. Yang jelas, malam itu aku menatap langit. Dari jendela kamar, membayangkan seorang ibu yang duduk sendirian memeluk kotak kayu, mengobrol dengan bayangan anaknya, karena dunia tak lagi menyisakan siapapun untuk dia percaya. Dan untuk pertama kalinya, aku ingin jadi alasan dia percaya lagi. Keesokan harinya aku menyibukkan diri. Aku bersih-bersih taman, bantu Mbok Sri di dapur, bahkan memperbaiki pagar belakang yang mulai keropos. Entah kenapa, semua itu bikin hatiku lebih tenang. Sore harinya, saat aku sedang menyiram bunga, sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah. Dari dalam, Ratna turun perlahan, didorong oleh pengemudinya. Tapi kali ini, wajahnya tampak berbeda. Ada tatapan lega. Seolah dia baru saja menutup satu bab lama dalam hidupnya. Saat aku membantunya masuk, dia menatapku dan berkata, "Terima kasih karena sudah tetap di sini." Aku tertegun. Aku
Justru berterima kasih karena kamu izinkan aku tinggal di hidupmu. Dia tersenyum. Kamu tahu nggak, Raka? Kamu mengingatkanku pada seseorang. Aku menatapnya dalam. Revan? Dia terdiam sebentar lalu mengangguk. Kamu punya tatapan yang sama. Tenang, tapi dalam. Dan kadang terlalu baik untuk dunia yang keras. Dan saat itu, aku tahu, bukan karena wajahku yang mirip, tapi mungkin karena untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, dia melihat secercah cahaya dalam diriku. Aku bukan orang yang pandai menafsirkan perasaan, tapi malam itu, rumah ini terasa berbeda. Sejak Ratna pulang dari perjalanannya, ia jadi lebih banyak tersenyum. Senyum tipis, tenang, tapi mengandung sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya. Ketulusan. Aku sudah urus semuanya, katanya sambil menyeruput teh hangat di ruang keluarga. Perusahaan sudah kuserahkan ke tim kepercayaanku. Aku ingin istirahat dari semua itu. Aku memandangnya tak percaya. Maksudnya, kamu pensiun. Dia tertawa kecil. Bisa dibilang begitu. Untuk pertama kalinya dalam hidup, aku mau berhenti mengejar sesuatu yang membuatku lelah. Kami duduk bersebelahan. Tidak terlalu dekat, tapi cukup untuk merasakan bahwa ada kehadiran yang saling mengisi. Tak ada kata-kata rumit, hanya keheningan yang nyaman. Raka, kamu percaya takdir? Tanyanya tiba-tiba. Aku menghela napas pelan. Dulu tidak, tapi sekarang mungkin iya. Kenapa berubah pikiran? Aku menoleh padanya, lalu berkata jujur. Karena aku duduk di sini, di samping wanita yang tak pernah aku bayangkan akan jadi bagian dari hidupku, tapi entah kenapa, aku nggak ingin pergi. Ratna terdiam. Matanya memandang kosong ke arah jendela. Tapi aku tahu, kata-kataku meresap dalam hatinya. Malam itu, Ratna minta ditemani makan malam di taman belakang. Meja kecil didekorasi sederhana dengan lampu gantung dan bunga mawar putih di tengahnya. Mbok Sri pasti yang menyiapkan semua ini. Aku harap kamu nggak merasa ini aneh, katanya, sedikit canggung. Kenapa harus aneh? Balasku sambil tersenyum. Kita suami istri, kan? Ratna tertawa pelan. Aku bahkan lupa kalau kita menikah. Aku mengangguk. Aku juga. Tapi kadang aku bersyukur, karena pernikahan ini bikin aku mengenal kamu. Kami makan dalam keheningan. Angin malam berhembus lembut. Suara jangkrik bersahutan, menambah damai suasana. Tak ada kalimat besar, tak ada janji manis, hanya dua manusia yang sedang belajar, menerima. Selesai makan, Ratna menatapku serius. Raka, aku mau minta sesuatu. Apa? Boleh nggak malam ini kamu tidur di kamarku? Aku langsung menoleh. Maksudmu? Bukan begitu, katanya cepat. Aku cuma ingin ditemani. Bukan sebagai pasangan, tapi sebagai teman. Malam ini terasa berat. Aku menelan ludah. Jantungku berdegup cepat. Aku tahu ini bukan tentang fisik. Ini tentang emosi. Dan entah kenapa, aku tidak bisa menolak. Baik, jawabku pelan. Aku temani. Kamarnya harum. Aroma bunga lavender samar tercium di udara. Tempat tidur besar itu hanya terisi setengah, sementara sisi satunya rapi tak tersentuh. Aku duduk di kursi dekat jendela, sementara Ratna berbaring. Ia tak mengenakan baju tidur mewah seperti yang kubayangkan. Hanya piyama sederhana, rambut digelung rapi. Raka, panggilnya pelan. Ya? Aku dulu takut tidur sendiri. Setelah Revan meninggal, malam adalah waktu yang paling menakutkan buatku. Tapi malam ini aku nggak takut. Aku diam, menahan napas. Terima kasih, sudah ada. Lanjutnya. Aku mendekat, duduk di pinggir tempat tidurnya. Kamu nggak sendiri, Ratna. Aku di sini. Dan aku nggak akan kemana-mana. Dia menatapku. Mata tuanya berkaca-kaca. Lalu, perlahan ia menggenggam tanganku. Bolehkah aku tidur sambil memegang tanganmu? Bisiknya. Aku mengangguk. Dan malam itu,
Untuk pertama kalinya, aku melihat Ratna tidur nyenyak, tanpa ketakutan, tanpa peluk kotak kayu, tapi menggenggam tanganku erat, seperti seseorang yang akhirnya menemukan rumah di dalam diri orang lain. Dan saat kulihat wajahnya yang tenang, aku sadar. Mungkin aku datang ke hidupnya karena hutang. Tapi aku tetap tinggal karena sesuatu yang jauh lebih dalam. Rasa yang tumbuh tanpa pernah diminta. Esok paginya, Ratna bangun lebih awal dari biasanya. Dan untuk pertama kalinya sejak aku datang ke rumah ini, dia membuatkan sarapan untukku. Ini telur dadar spesial. Resep Revan, katanya. Aku mencicipinya dan rasanya sederhana tapi hangat. Seperti cinta seorang ibu yang mulai belajar mencintai lagi. Dan aku mulai bertanya dalam hati, bagaimana jika rasa ini perlahan berubah menjadi cinta? Sudah hampir 2 bulan aku tinggal di rumah ini. Rumah yang dulu asing kini mulai terasa seperti tempat pulang. Ratna, yang dulu kuanggap seperti hukuman berjalan, perlahan berubah menjadi seseorang yang ingin aku lindungi. Tapi hidup, seperti biasa, suka main-main di saat semuanya mulai membaik. Hari itu, aku sedang menyapu halaman depan saat sebuah mobil mewah berhenti di depan gerbang. Dari dalam, keluar seorang pria muda, gagah, berdasi rapi. Sikapnya percaya diri, tapi tatapannya dingin. Aku belum sempat menyapa saat dia langsung berkata, "Kamu pasti Raka." Aku mengangguk, heran. "Iya, maaf, kamu siapa?" Dia mengulurkan tangan. "Kakak tirinya Revan, namaku Gibran." Dek, nama itu seperti hantaman di dada. Aku anak dari suami pertama Ratna. Dari istri sah sebelumnya, lanjutnya. Dan aku di sini untuk mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi milikku. Kami duduk di ruang tamu. Ratna memandang Gibran dengan wajah tak terbaca. "Sudah, lama kamu tak muncul," kata Ratna datar. "Karena aku menghargai batas, Ratna. Tapi sekarang, batas itu harus dibicarakan lagi," jawab Gibran tenang. "Apa maksudmu datang ke sini tiba-tiba?" tanyaku. Tak tahan. Gibran menatapku dengan sinis. "Kamu cuma orang asing yang tiba-tiba jadi suaminya karena utang. Kamu pikir kamu siapa dalam keluarga ini?" Aku mengepalkan tangan. Tapi Ratna memegang lenganku pelan. "Tenang, Raka." Gibran tersenyum tipis. "Aku dengar kamu menikah sama dia buat lunasin utang ibumu. Hebat juga ya, menjual diri dengan cara legal." Brak. Tanganku menghantam meja tanpa sadar. "Hati-hati bicaramu." "Aku hanya bicara fakta," sahutnya. "Tetap tenang. Dan faktanya, kamu tidak punya hak atas warisan Ratna, atau rumah ini, atau hidupnya." Beberapa hari setelah kedatangan Gibran, suasana rumah berubah. Ratna lebih banyak diam. Aku tahu dia terpukul. Apalagi setelah mendengar kabar bahwa Gibran menggugat pembagian harta warisan Revan yang selama ini dikelola Ratna sepenuhnya. "Dia datang bukan untuk mengingat Revan," keluh Ratna lirih suatu malam. "Dia datang karena cemburu, karena dulu ayahnya lebih menyayangi Revan daripada dirinya." Aku duduk di sampingnya. "Kalau begitu, kamu harus lawan dia. Kamu berhak atas semua ini." Tapi Gibran bukan orang bodoh, gumamnya. Dia punya cara licik untuk memutarbalikkan semuanya. Bahkan, bisa saja dia menyerangmu, Raka. Aku menatapnya. "Kalau kamu takut aku pergi karena tekanan ini, kamu salah. Aku di sini bukan cuma karena hutang, tapi karena aku peduli." Dia menatapku lama. Matanya berkaca-kaca. "Kamu tahu," katanya pelan. "Kalau kamu pergi, mungkin aku nggak kuat." Beberapa hari kemudian, aku menerima surat dari pengacara. Gibran resmi mendaftarkan gugatan harta warisan. Bahkan, dia mencantumkan bahwa pernikahan kami tidak sah karena dilakukan di bawah tekanan ekonomi. Itu tuduhan serius. Sore harinya, saat Ratna sedang tertidur, aku duduk sendiri di taman. Dalam hatiku mulai muncul satu pertanyaan besar.
Apakah aku memang layak tinggal di hidup wanita ini? Aku tidak punya nama besar, tidak punya harta. Dan sekarang, kehadiranku justru memperumit hidupnya. Apa yang awalnya hanya niat membantu ibu, kini berubah jadi medan pertempuran besar. Dan di tengah dilema itu, ibu menelepon. "Raka, kamu harus keluar dari rumah itu," katanya cemas. Ibu dengar gosip dari orang-orang kantor pengacara. Gibran bahkan ingin membuka rekam jejak masa lalumu. Termasuk soal pekerjaanmu yang dulu pernah hampir jadi penipu online. Aku terdiam. Luka lama yang sudah lama kututup dibuka paksa. Lagi, ibu nggak mau kamu makin dalam, nak. Kamu harus pikirkan hidupmu sendiri. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku berdiri di depan kamar Ratna. Suaranya terdengar pelan. Ia menangis. Mungkin mimpi buruk atau mungkin karena rasa takut akan kehilangan lagi. Aku ingin masuk, ingin memeluknya, ingin bilang semua akan baik-baik saja. Tapi untuk pertama kalinya, aku ragu. Apakah kehadiranku benar-benar membawa ketenangan? Atau justru, aku hanya jadi beban baru dalam hidup yang sudah penuh luka? Aku menatap surat gugatan itu lama. Kertasnya biasa saja. Tapi isinya, seperti pisau yang mengiris harga diriku pelan-pelan. Pernikahan dilakukan di bawah tekanan ekonomi. Penggugat meminta pengadilan menyelidiki keabsahan hubungan. Diduga hanya modus untuk menguasai harta warisan almarhum Revan. Aku tertawa getir. Jadi semua yang kulakukan selama ini hanya dianggap akal-akalan. Apa karena aku miskin? Karena aku bukan siapa-siapa? Ratna duduk di teras, mengenakan selimut hangat, memandangi langit senja yang keabu-abuan. Aku duduk di sebelahnya, membawa 2 cangkir coklat panas. Dia tersenyum tipis. "Kamu nggak tidur siang lagi?" Aku menggeleng. Banyak yang kupikirkan. Ia menoleh, memeluk lututnya yang tertutup selimut. "Kamu ingin pergi ya?" Dek, jantungku mencelos. "Dari mana kamu tahu?" "Dari caramu diam. Dari caramu mulai menjaga jarak lagi." Aku pernah merasa seperti itu. Waktu Revan mulai lelah menghadapi sakitku. Dia juga mulai diam. Lalu pergi selamanya. Aku menunduk. "Ratna, bukan aku nggak ingin di sini, tapi kamu lihat sendiri. Gibran bisa membuat semuanya runtuh. Kalau aku terus di sini, kamu yang akan diserang. Namaku dibongkar, masa laluku, pekerjaanku yang dulu, utang-utang ibuku, semuanya." Dia tidak langsung menjawab, hanya mengusap jemarinya yang gemetar karena angin sore. "Aku nggak butuh kamu sempurna, Raka," katanya pelan. "Aku cuma butuh kamu tetap di sini, karena aku mulai takut sendirian lagi." Hatiku retak. Kalimat itu lebih menyakitkan dari semua tuduhan Gibran. Malam itu aku bicara dengan ibuku lewat video call. "Ibu nggak mau kamu hancur karena perempuan itu," katanya, lirih. "Dia mungkin baik, tapi kamu nggak bisa terus hidup dengan rasa tertekan kayak begini, nak. Kamu punya masa depan." "Ibu, dia bukan perempuan biasa. Dia sudah banyak berubah. Dan aku juga berubah sejak bersamanya. Tapi kamu bukan pahlawan, Raka," desah ibu. "Kamu nggak bisa selamatkan semua orang." Keesokan paginya aku memberanikan diri bicara dengan Gibran. Kami bertemu di sebuah kafe dekat rumah. "Aku mau bicara," kataku to the point. Dia menyeruput kopinya. Acuh tak acuh. "Sudah siap menyerah?" "Aku siap berkompromi. Aku akan keluar dari rumah itu. Tapi tolong, hentikan gugatan itu. Jangan sakiti Ratna." Gibran tertawa kecil. "Kau pikir aku percaya omong kosong kayak gitu? Bahkan dengan kamu pergi, aku masih curiga dia akan wariskan semuanya ke kamu. Kalau perlu, aku akan buat surat pernyataan bahwa aku nggak akan menuntut sepeser pun harta Ratna. Bahkan kalau dia meninggal." Dia mendelik. "Kamu serius?" Aku mengangguk. "Aku datang karena ibu, tapi aku bertahan karena Ratna. Bukan karena uang." Gibran terdiam beberapa saat. Lalu ia menyeringai. "Baiklah, kita lihat seberapa besar cintamu itu."
Aku pulang dengan hati campur aduk. Ratna menyambutku dengan wajah lelah. Aku tahu kamu bertemu Gibran, katanya. Sebelum aku sempat berkata apapun, aku mau melindungimu. Kamu pikir aku wanita tua tak berdaya? Suaranya mulai meninggi untuk pertama kalinya. Aku bisa lawan dia, Raka. Aku bukan butuh pahlawan. Aku butuh teman, pendamping, seseorang yang percaya aku bisa berdiri sendiri. Aku terdiam. Sekuat itukah dia? Dia menatapku lama, lalu berkata lirih, "Kalau kamu mau pergi, pergilah. Tapi jangan bilang itu karena ingin melindungiku. Karena mungkin yang kamu lindungi cuman egomu sendiri." Ucapan itu menghantamku seperti gelombang. Malamnya aku berkemas. 1 koper kecil, 1 tas punggung. Aku tak membawa apapun dari rumah ini, kecuali 1 foto. Foto kami bertiga, aku, Ratna, dan Boksri. Waktu kami piknik sederhana di halaman belakang. Ratna tidak keluar dari kamarnya. Aku menatap pintu kayu itu lama. Menghela napas panjang. "Maaf, kalau aku justru menyakitimu," bisiku. Aku pikir aku kuat, tapi ternyata aku terlalu takut kehilanganmu. Aku melangkah pergi malam itu, meninggalkan rumah yang tak pernah kuanggap sebagai rumah, sampai aku mengenal wanita bernama Ratna. Dan saat langkahku menjauh, aku sadar, meninggalkan bukan selalu berarti menghindari. Kadang, itu satu-satunya cara agar orang yang kita cintai tetap bisa berdiri tegak. Sudah seminggu sejak aku meninggalkan rumah Ratna. Tapi rasa sesak di dada belum juga pergi. Setiap malam aku tidur dengan gelisah, dan setiap pagi aku bangun dengan satu pertanyaan, apa, ya aku sudah mengambil keputusan yang benar? Aku tinggal di kontrakan kecil, kembali ke pekerjaan serabutan, ngojek, bantu-bantu di toko kelontong, apa saja yang bisa kulakukan tanpa harus banyak mikir. Tapi yang tak bisa kuhindari adalah memikirkan dia. Ratna, wanita yang awalnya kupikir hanya alat tukar demi membayar utang ibuku, kini justru menjadi satu-satunya orang yang membuatku merasa berarti. Suatu pagi, aku menerima pesan dari nomor tak dikenal. "Jika kamu masih peduli dengan Ratna, datanglah ke Rumah Sakit Arah Kasih, ruang ICU. Sekarang." Jantungku mencelos. Tanpa pikir panjang, aku langsung naik motor dan melesat ke sana. Setibanya di rumah sakit, aku melihat Gibran berdiri di depan ruang ICU. Wajahnya murung. Kali ini tak ada senyum sinis atau sindiran tajam. "Kamu datang juga," katanya pendek. "Ada apa dengan Ratna?" Dia menghela napas panjang. Tadi pagi dia pingsan di ruang tamu. Tekanan darahnya drop dan jantungnya lemah. Dokter bilang, dia stres berat. Aku menahan napas, menyalahkan diri sendiri. "Kenapa kamu nggak bilang dari kemarin-kemarin?" "Karena aku pikir dia cuma dramatis," jawab Gibran lirih. "Tapi ternyata, dia benar-benar hancur waktu kamu pergi." Aku terdiam, tak tahu harus bicara apa. Setelah 2 jam menunggu, akhirnya dokter keluar dan memberi izin untuk menengok. Aku masuk pelan-pelan ke dalam ruang ICU. Ratna terbaring lemah, wajahnya pucat. Tapi saat melihatku, matanya perlahan terbuka. Ada senyum tipis di sana, lemah tapi tulus. "Kamu datang," bisiknya. Aku mendekat menggenggam tangannya yang dingin. "Maaf, aku salah. Aku kira pergi itu bentuk perlindungan, tapi ternyata aku cuma kabur." Dia tersenyum lirih. "Aku tahu, kamu hanya takut menyakitiku. Tapi aku malah menyakitimu. Lebih dari siapapun." Air mata mengalir di pipinya. "Aku harus bilang sesuatu," katanya pelan. "Sesuatu yang belum kamu tahu." Aku menatapnya tegang. "Pernikahan kita bukan sekadar menebus utang, Raka. Aku tahu siapa kamu sejak awal. Aku tahu masa lalumu. Bahkan, aku yang minta ibu kamu datang ke rumah dan bicara soal kesepakatan itu. Deg. Aku melihat kamu waktu kamu kerja di tempat laundry lama Revan. Kamu pernah bantu seorang nenek angkat galon air ke motornya. Dengan senyum. Padahal kamu sendiri lagi sakit. Dari situ, aku tahu, kamu bukan orang biasa.
Aku tertegun. Kamu yang memilih aku? Dia mengangguk lemah. Tapi aku nggak berani mendekat. Aku tahu kamu pasti pikir aku gila. Makanya aku buat semua tampak seperti kesepakatan bisnis. Aku menggenggam tangannya lebih erat. Kenapa kamu nggak bilang dari awal? Dia menatapku dalam. Karena aku takut kamu pergi. Kalau tahu aku sebenarnya mencintaimu duluan. Di luar ruang ICU, Gibran menungguku. Dia cerita semuanya? Tanyanya tanpa basa-basi. Aku mengangguk. Kamu tahu? Aku tahu dia suka sama kamu sejak lama. Tapi aku juga tahu, dia terlalu keras kepala untuk mengakui kalau dia takut jatuh cinta lagi. Aku menghela napas. Lalu, sekarang apa? Gibran menatap ke arah ruang ICU. Kalau dia sembuh, aku nggak akan ganggu lagi. Harta itu, biar jadi urusan dia. Aku cuman gak mau kehilangan satu-satunya keluarga yang tersisa. Aku menatap Gibran lama. Baru kali ini dia tampak manusiawi. Beberapa hari kemudian kondisi Ratna mulai membaik. Tapi ada satu keputusan besar yang ia sampaikan pada kami berdua. Aku akan pergi ke luar negeri untuk pemulihan lebih lanjut, katanya tegas. Sendiri, tanpa kalian. Aku menatapnya, kaget. Sendiri? Ya. Aku butuh waktu untuk mengenal diriku sendiri. Terlalu lama aku menutup diri, berpura-pura kuat. Aku butuh ruang. Aku mengangguk perlahan, menahan sesak di dada. Tapi kalau aku kembali nanti, dan kamu masih di sini, Raka. Dia menggenggam tanganku, tersenyum lembut. Aku ingin kita mulai dari awal. Bukan karena utang. Bukan karena luka. Tapi karena cinta. Aku tak bisa berkata-kata. Hanya mengangguk sambil menahan air mata. Dan saat dia dibawa ke mobil untuk keberangkatan ke bandara, aku tahu satu hal pasti. Cinta sejati bukan tentang siapa yang datang paling cepat, tapi siapa yang tetap tinggal, meski sempat pergi. Sudah hampir 5 bulan sejak Ratna pergi. Setiap pagi, aku menyiram bunga di taman kecil rumahnya. Ya, rumah kami. Ia meminta Mbok Sri tetap tinggal, dan memintaku menjaga rumah selama ia menjalani pemulihan di luar negeri. Rumah itu terasa sepi, tapi anehnya, tak pernah benar-benar kosong. Senyumnya masih ada di kursi teras, tawa ringannya masih terpantul di dapur, dan aroma sabunnya masih samar-samar tercium dari bantal kamarnya, yang hilang hanyalah sosok fisiknya. Tapi cinta tetap tinggal. Aku bekerja sebagai staf administrasi di yayasan milik Ratna. Dulu aku hanya tahu yayasan itu membantu anak-anak putus sekolah. Tapi sekarang aku terlibat langsung. Mengurus program beasiswa, meninjau lokasi, bahkan turun ke desa-desa kecil. Aku belajar banyak dari pekerjaannya, tentang memberi tanpa pamrih. Tentang mengulurkan tangan bahkan saat hatimu sendiri masih terluka. Ternyata, Ratna sudah lama melakukan itu. Dan aku baru benar-benar mengenalnya setelah dia pergi. Lucu, ya? Kadang, kehilangan memang cara paling jujur untuk benar-benar menghargai. Suatu sore, Gibran datang ke rumah. Ia duduk di ruang tamu, menatap foto lama keluarga mereka yang tergantung di dinding. Kamu jaga rumah ini baik-baik, katanya tiba-tiba. Aku menoleh. Maksudmu? Ratna kirim email padaku 2 hari lalu. Dia bilang, akan kembali bulan depan. Aku menahan napas. Serius? Dia mengangguk. Dan dia minta satu hal padaku, jangan ganggu kalian lagi. Jadi aku datang ke sini, bukan sebagai musuh, tapi sebagai keluarga. Aku menatapnya lama, tak ada sarkasme di wajahnya, tak ada nada tinggi. Hanya ketulusan yang terasa agak asing dari dirinya. Makasih, kataku, pelan. Gibran berdiri, menepuk pundakku. Jangan sia-siakan dia. Kamu orang terakhir yang dia pilih, Raka. Dan kupikir, kamu memang pantas untuk itu. Beberapa malam kemudian, aku duduk di teras, menatap langit penuh bintang. Di sampingku, Mbok Sri membawa teh manis hangat. Bapak Revan dulu juga suka duduk di sini malam-malam, katanya. Tapi nggak pernah segalau kamu. Aku tertawa kecil.
Saya cuma deg-degan, Mbok. Mbok Sri tersenyum bijak. Kalau jodoh, nggak akan kemana, nak. Tapi jodoh juga butuh dijemput. Jangan cuma nunggu. Aku menatap langit, lalu berkata lirih. Saya nggak akan cuma nunggu, Mbok. Saya akan jadi rumah yang layak buat dia pulang. Esok harinya, aku menulis surat. Surat untuk Ratna. Bukan lewat email. Bukan lewat pesan. Tapi surat tangan. Karena aku ingin dia tahu. Aku belajar menyampaikan rasa, bukan hanya lewat kata, tapi juga usaha. Ratna, rumah ini masih sama. Tanaman-tanamanmu tumbuh subur, kursi goyangmu masih bunyi kriet-kriet kalau sore, dan aku masih menunggumu di sini. Tapi yang berubah adalah aku. Aku bukan lagi pria yang menukarkan cinta dengan harta. Aku sekarang pria yang sadar bahwa cinta justru tak ternilai. Kalau kamu pulang nanti, jangan kaget kalau rumah ini sudah banyak berubah. Karena aku menyiapkan semuanya agar kamu tak cuma pulang, tapi tinggal selamanya. Dari suamimu yang kini tak hanya mencintaimu, tapi juga memilihmu, dengan sadar dan utuh. Aku melipat surat itu dan mengirimkannya ke alamat tempat ia menjalani pemulihan. Mungkin Ratna belum membalas, tapi aku tahu dia akan membaca. Dan kalau dia kembali, aku akan jadi rumah yang tak hanya menunggu, tapi menyambut. Hari itu, udara pagi terasa berbeda. Ada getaran harapan yang tak bisa kusembunyikan. Surat balasan dari Ratna akhirnya sampai di tanganku. Kertas putihnya penuh tulisan tangan dengan tinta biru yang familiar. Raka, aku sudah pulang. Bukan hanya sebagai wanita yang pernah kau temui di rumah sakit atau dalam perjanjian. Aku pulang sebagai perempuan yang telah belajar mencintai dan dicintai tanpa syarat. Rumah itu, yang kamu jaga selama aku pergi, kini adalah tempat aku ingin menetap. Mari kita mulai babak baru, tanpa beban masa lalu. Aku percaya padamu. Ratna, hatiku berdegup kencang. Rasanya seperti beban berat yang terangkat dari pundakku. Saat Ratna melangkah turun dari mobil di depan rumah, aku menunggu dengan jantung penuh, harap dan senyum yang sulit kusembunyikan. Dia tampak lebih segar, lebih hidup. Senyum lembutnya menghangatkan pagi itu. Raka, katanya, sambil menggenggam tanganku erat. Aku di sini, jawabku pelan. Untukmu, selamanya. Hari-hari kami kini bukan lagi tentang perjanjian, utang, atau rasa takut kehilangan. Kami belajar saling mengenal dalam diam dan tawa, dalam perjuangan dan kompromi. Ratna mengajariku arti kesabaran dan ketulusan. Aku mengajarinya bahwa cinta bisa tumbuh dari akar yang paling tak terduga. Malam pertamaku kembali bersamanya bukan lagi penuh kecanggungan atau beban, namun dengan hangat, penuh kasih, dan pengertian. Kami tidak hanya berbagi kamar, tapi juga mimpi, harapan, dan janji-janji untuk masa depan. Di sudut kamar, aku melihat foto lama kami bertiga. Aku, Ratna, dan Mbok Sri. Aku tersenyum, menatap Ratna, dan berkata dalam hati, cinta sejati adalah perjalanan yang penuh liku. Tapi kalau kita berani melangkah bersama, maka setiap liku itu akan menjadi cerita indah yang patut dikenang.